Sebut timnas Indonesia lebih menakutkan sejak edisi pemain naturalisasi. Sintayong berkata, kami kuda hitam di Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, menyebut skuad Garuda sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Ia merasa timnas Indonesia bisa membuat kejutan karena timnya jauh lebih menakutkan semenjak diisi banyak pemain naturalisasi. Ya, era Sintayong, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Pieter Name, Rafael Struijk hingga Ever Jenner. Kehadiran para pemain naturalisasi itu menurut Sintayong mampu menutupi kekurangan yang ada di timnas Indonesia. Adapun kekurangan yang dimaksud adalah masalah mental. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Kata Sintayong, banyak pemain tim nasional Indonesia naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Imbu arsitek asal Korea Selatan itu. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup yang tidak mudah. Jordi Amat dan kolega tergabung di grup D bersama Irak, Vietnam, dan sang raksasa Jepang. Dengan lengkapnya puzzle yang diisi oleh para pemain naturalisasi, Sintayong yakin timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam yang menakutkan. Dia pun mengatakan tim Merah Putih sangat mungkin memberi kejutan di grup sulit tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia memiliki tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, sambung Sintayong. Sebelum menatap Piala Asia 2023, timnas Indonesia lebih dulu berlaga di kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas Indonesia akan bertanding ke markas Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023 mendatang. Dalam proses itu semua, Sintayong pun kemungkinan akan ketambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Adapun 3 pemain naturalisasi tersebut adalah JSS, Nathan Joaon, dan Justin Happer. Proses ISIS dan Nathan siap dibahas di tingkat DPR RI, sedangkan proses Happer sudah mencapai tahap akhir. Abdur sudah menjalani proses naturalisasi menjelang Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di tanah air. Namun pada April 2023 lalu, naturalisasi Abdur urung terlaksana karena faktor yang tidak diketahui. Sebab itu, naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers itu tinggal melanjutkan proses yang sudah dijalankan. Jika tak ada hambatan, ketiga pemain ini akan menjadi amunisi baru timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Faktor sang ibu, Welber Jardim mantap pilih timnas Indonesia U17. Pemain Sao Paulo U17 Welber Jardim membeberkan alasannya memilih bermain untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Padahal, ia punya kesempatan dilirik oleh timnas Brazil di waktu yang akan datang. Welber Jardim merupakan salah satu pemain keturunan atau diaspora. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara ayahnya, Elisangelo Jardim de Jesus, adalah mantan pesepak bola asal Brazil yang pernah bermain di Liga Indonesia. Welber Jardim lebih memilih Indonesia demi sang ibu. Tidak tahu juga, ada yang memanggil saya buat bermain di Piala Dunia U17. Saya mau main di Piala Dunia, Indonesia juga bagus. Waktu kecil saya di sini, ibu saya dari Indonesia juga. Ujar Welber Jardim usai latihan timnas Indonesia U17 di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Welber Jardim kemudian membeberkan pesan ayahnya. Sang ayah sempat memperkuat Persekaba Bandung dan Persikaba Balikpapan. Kata Welber Jardim, ayahnya berpesan supaya ia memanfaatkan Piala Dunia U17 2023 sebagai panggung unjuk gigi. Ia juga harus membuktikan bahwa dirinya memang serius ingin memberikan prestasi untuk skuad Garuda Asia. Dia juga bicara, harus konsentrasi buat Piala Dunia. Semua Indonesia mau lihat kamu main. Harus main bagus. Banyak anak-anak yang juga ingin main buat timnas Indonesia. Saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik, ucap Welber Jardim. Jika bisa tampil gemilang di Piala Dunia U17 2023,
Wilber Jardim yakin masuk ke timnas Indonesia senior hanya tinggal menunggu waktu. Namun untuk saat ini fokusnya adalah bermain maksimal bersama timnas Indonesia U17. Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November 2023 hingga 2 Desember di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Kita percaya, sekarang seperti saya sudah bicara, kita fokus buat Piala Dunia. Nanti di depan mereka timnas senior panggil saya akan pergi. Sekarang saya fokus Piala Dunia. Imbuh Wilber Jardim. Sintayong kelimpungan 4 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong kelimpungan 4 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand, Ever Jenner, Elkan Baget, dan Sandy Walsh berada dalam kondisi meragukan pada saat ini. Skuad Garuda akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama adalah kontra timnas Irak pada 16 November 2023 mendatang. Kemudian disusul oleh laga kontra Filipina pada 21 November 2023. Mengawali babak kualifikasi dengan baik tentunya sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga kans lolos ke putaran ketiga. Namun pelatih Sintayong dilanda masalah menjelang kedua laga tersebut. Sebab sejumlah pemain kunci timnas Indonesia mengalami cedera. Beberapa di antaranya adalah cedera berkepanjangan yaitu Marcelino Ferdinand dan Ever Jenner. Marcelino dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada Oktober 2023 ini untuk menghadapi Brunei Darussalam. Namun pemain KMS Kadensi tersebut absen dalam 2 laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena cedera. Ever Jenner bahkan tidak masuk dalam skuad untuk kedua laga tersebut karena memang mengalami cedera. Hingga kini kondisi kedua pemain muda tersebut masih belum membaik. Kabar buruk menyusul dari Sandy Walsh. Dia mengalami pendarahan pada kaki ketika membela tim Yakavi Michelin untuk menghadapi Cirkelburg dalam laga lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Sedangkan Elkan Baget mengalami cedera ketika timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kepunyaan Bridgestone tersebut kemudian absen di leg kedua. Masih ada 2 pekan bagi mereka, para pemain tersebut untuk memulihkan dirinya masing-masing. Kehadiran mereka tentunya sangat diharapkan mengingat betapa pentingnya poin dari 2 laga pertama kontra Irak dan Filipina.